Menurutku, Danantara itu banyak keuntungan untuk masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Meskipun ada beberapa hal yang menjadi catatanku. Yuk kita bahas lebih lengkap. Banyak orang yang mulai bertanya-tanya mengenai Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Satu hal baru di Indonesia yang menjadi perdebatan banyak orang. Ada ahli yang bilang setuju, ada juga yang nggak setuju. Bahkan ada beberapa orang nih yang menyerukan berita aneh dan nggak bertanggung jawab, seperti tarik uang di bank BUMN. Nah, sebelum kamu ketakutan ini itu tentang Danantara, tonton dulu penjelasanku. Jadi Senin 24 Februari 2025, Pak Presiden Prabowo itu melantik pengurus Badan Pengelola Investasi BPI Danantara. Danantara itu Daya Anagata Nusantara. Sebenarnya Danantara itu apa sih? Gini loh, Danantara itu badan yang akan mengkonsolidasikan. Mengkonsolidasikan itu kayak menggabungkan. Ada beberapa BUMN digabungin untuk apa? Untuk mengoptimalkan dividennya dan investasinya. Vin, itu maksudnya gimana sih? Gampangnya gitu loh. Gini, Indonesia itu negara yang besar dengan lebih dari 270 juta penduduk. Kita tuh nggak hidup cuma untuk tahun 2025, nggak cuma hidup tahun ini doang, tapi kita juga harus mikir yang akan datang. Betul? Nah, ada banyak tantangan ke depan. Contoh, energi, industri manufaktur, ya, pangan. Kita mulai deh dari energi. Sederhana banget nih, kita butuh energi untuk ngidupin apa? Listrik di rumah, nyalain lampu gitu. Masa depan kita gitu. Itu tidak boleh nih kita tergantung lagi dari energi fosil. Karena apa? Pemanasan global atau climate change. Kita perlu mendapatkan energi dari sumber-sumber energi terbarukan. Ya seperti energi dari angin, air, tenaga uap, dan lain sebagainya. Itu investasi energi terbarukan, itu butuh uang gede banget. Itu uang dari mana? Kedua, Indonesia dengan ratusan juta penduduk juga perlu dong yang namanya lapangan kerja. Sekarang ini Indonesia itu butuh memajukan industri manufaktur. Ya termasuk proyek-proyek hilirisasi. Ke depan, Indonesia itu bukan negara pengekspor bahan baku. Ke depan Indonesia itu maunya tidak hanya ekspor timahnya aja gitu, tapi bisa mengekspor produk-produk atau komponen elektronik. Contohnya apa? Ada transistor, ada kapasitor, atau resistor. So, investasi manufaktur yang canggih kayak gitu, itu butuh duit kan? Duit dari mana? Terakhir, sebagai negara dengan penduduk ratusan juta orang nih, kita semua butuh makan tiap hari. Indonesia perlu memperhatikan nih produksi pangannya kita. Kita ingin dong negara kita mampu swasembada pangan, mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, nggak tergantung sama impor. Setuju kan? Investasi untuk produksi pangan bisa swasembada itu butuh uang. Uang dari mana? Proyek-proyek strategis untuk masa depan kita, masyarakat Indonesia, seperti energi terbarukan, industri yang canggih, produksi pangan, itu butuh modal investasi yang besar. Dan baru bisa dinikmati untuk masa yang akan datang, bukan sekarang, nanti. Jadi kata kuncinya itu ada dua. Modalnya gede, tapi dinikmatinya nanti. Pemerintah nyadarin, ini perlu investasi untuk masa depan. Kalau nggak siapa yang ngurus? Tapi nggak bisa dengan APBN sekarang. Kita sama-sama tahulah, APBN dipakai untuk membiayai kerja-kerja pemerintah yang dampaknya untuk saat ini. Ya pendidikan lah, ya pertahanan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Pemerintah perlu ada satu badan yang mampu mendanai proyek-proyek masa depan. Makanya terbentuklah ide buat Badan Pengelola Investasi yang memiliki modal untuk bisa diinvestasiin. Gitu loh. Paham kan? Nah, kalau udah paham boleh kasih like-nya dulu dong. Vin, terus tuh modal bikin Danantara berapa sih dan dari mana sumbernya? Gini, Danantara itu mengelola aset sebesar 900 miliar US dollar atau sekitar 14.715 triliun rupiah. Vin, aset sebesar itu dari mana aja? Teman-teman, yang dimaksud aset bukan berarti uang cash 14.000 triliun, bukan loh ya. Tapi yang dimaksud apa? Gini, Danantara itu akan mengelola, mengkonsolidasi 7 perusahaan BUMN. Ya namanya perusahaan pasti ada propertinya, ada bangunannya, mungkin punya kendaraan, punya kantor. Itu kan semua aset ya. Nah, perusahaan apa aja yang digabungin, dikonsolidasikan? Ada Pertamina, ada MainID, PLN, Telkom, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Vin, lalu gimana nih cara Danantara mendanai investasi proyek-proyek besar tadi? Gini, zaman dulu nih,
BUMN itu store dividen itu hasil bisnisnya lah ya, hasil usahanya gitu, ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah sekarang ini setelah ada Danantara, dividen itu akan diinvestasikan kembali di Danantara. Ya investasinya bisa ke BUMN atau juga bisa ke luar BUMN gitu loh. Lalu selain Danantara nih ya, ada nggak sih di dunia ini yang mirip-mirip begini gitu loh? Ada. Namanya adalah Sovereign Wealth Fund atau SWF. Atau orang Indonesia bilangnya SWF ya. Dengan aset kelolaan 900 miliar, Danantara ini menjadi SWF terbesar nomor 8 di dunia. Kita boleh bangga loh. Kenapa? Karena Danantara bisa masuk dalam 10 besar SWF gitu. Ada beberapa orang yang masih skeptis dengan Danantara. Nanti di Danantara dikelola sama orang yang bukan ahlinya. Nah, kita bahas deh di chapter berikutnya. Saya pribadi itu berharap Danantara ini benar-benar menjadi badan investasi yang dikelola oleh orang-orang yang hebat dan berpengalaman. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Kontan, Danantara ini akan dikepalai oleh Pak Rosan Ruslani. Saat ini beliau adalah Menteri Investasi Indonesia, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau PKPM. Dalam bidang investasi, Pak Rosan ini dikenal sebagai orang yang bertangan dingin. Jadi di balik aksi korporasi seperti ada Pizza Hut, ya, Sri Boga Group, Cbank, Shopee Group, Siloam, Lipo Group, dan lain sebagainya, itu ada Pak Ruslan. Selain itu, Pak Ruslan ternyata bersama Pak Erick Thohir dan Pak Handi Sutejo itu pernah mengakuisisi 70% saham klub sepak bola Inter Milan. Pak Ruslan sebagai CEO Danantara itu akan dibantu oleh Pak Pandu Syahrir sebagai CIO atau Chief Investment Officer, yang tugasnya akan mengendalikan holding investasi BUMN. Nah, dan ada juga Pak Doni Oskaria sebagai COO atau Chief Operating Officer yang bertugas mengendalikan holding operasional BUMN. Jadi ada operasional, ada investmentnya. Pak Mulyaman Hadad yang menjadi CEO Danantara per 22 Oktober 2024 itu akan menjadi wakil ketua dari Dewan Pengawas. Pak Pandu Syahrir, Pak Doni Oskaria adalah orang-orang profesional di dunia korporasi dan investasi. Jadi, bolehlah kita dapat simpulkan bahwa Danantara ini dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi gimana nih? Apakah kamu optimis dengan Danantara? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadi jangan terhasut tuh dengan isu-isu miring yang mengatakan nanti Danantara nanti diisi orang-orang yang nggak berkompeten. Takut uang nasabah bank BUMN dipakai untuk membiayai Danantara kalau rugi. Hoax itu semua. Vin, menurutmu Danantara ini tuh bagus nggak sih untuk masyarakat Indonesia? Aku sendiri setuju dengan adanya Danantara. Kalau bisa, kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa nih? Indonesia itu sudah waktunya punya badan pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund. Indonesia sebagai negara maju itu perlu memiliki investasi untuk isu-isu ke depan. Ya energi terbarukan, manufaktur yang canggih, pangan, itu penting. Catatan pentingnya apa? Gini, Good Corporate Governance atau GCG. Memang betul, Danantara ini nggak diaudit atau tidak bisa diaudit oleh BPK atau KPK. Tapi saya menyarankan tetap ada audit internal dan eksternal. Ya misal, pakai kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Dan hasil audit itu tolong dipublikasikan secara terbuka melalui website resminya. Atau juga media-media resmi lainnya. Supaya kita semua rakyat juga tahu, nih uangnya buat apa. Menurut saya, kita nggak perlu deh berburuk sangka dengan Danantara. Tapi kita mendoakan yang terbaik, semoga Indonesia memiliki badan pengelola investasi yang bermanfaat untuk kita semua seluruh masyarakat Indonesia. Urusan pemerintah investasi ada Danantara. Nah kalau investasimu sendiri gimana nih? Jadi gini, kalau kamu mau serius investasi tapi mungkin masih perlu pendapat dari ahli yang lebih objektif. Ya, kamu dapat berkonsultasi mengenai investasi dengan perencana keuangan Finansialku. Caranya hubungi nomor berikut ini, boleh juga ke WhatsApp atau ke link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, cara konsultasinya, harganya, dan apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.